Mata kuliah Bioinformatika, Prodi Biologi Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya, oleh Mariana Wahyudi. Topik merancang primer PCR bagian ke-1 Mei 2020. Topik yang dibahas terdiri dari 3 subtopik. Subtopik pertama akan membahas mengenai review yang meliputi pendahuluan komponen reaksi PCR, reaksi polimerisasi DNA. Subtopik kedua akan membahas mengenai kriteria primer yang meliputi keunikan dan spesifisitas primer, panjang primer, kandungan gizi dan komposisi basa, melting temperature, suhu annealing, stabilitas, dan struktur sekunder. Subtopik ketiga akan membahas mengenai cara perancangan primer atau primer designing yang meliputi format sequence, merancang primer dengan beberapa software, dan analisa urutan primer dan nukleotida. Pustaka yang digunakan pada materi ini akan dicantumkan di video ketiga. Bagian subtopik pertama, review. Apakah PCR itu? PCR singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan perbanyakan fragmen DNA dengan bantuan enzim DNA polimerase. Dapat dikatakan PCR merupakan perbanyakan fragmen DNA secara in vitro. Komponen dasar reaksi PCR terdiri dari template DNA, primer, nukleotida prekursor, DNA polimerase, buffer, dan MgCl2. Template DNA adalah DNA yang menjadi cetakan untuk reaksi PCR ini. Primer merupakan oligonukleotida yang menjadi bahan oligonukleotida awal yang akan dipakai untuk memulai reaksi pemanjangan rantai ini oleh DNA polimerase. Untuk pemanjangan rantai ini diperlukan nukleotida yang akan ditambahkan ke ujung oligonukleotida yang sedang bertumbuh. Ada 4 macam nukleotida prekursor, yaitu DATP, DTTP, DGTP, dan DCTP. Keempat nukleotida ini merupakan nukleotida yang berenergi tinggi. Untuk reaksi pemanjangan rantai ini diperlukan enzim yang akan mengkatalisis reaksi polimerisasi, yaitu enzim DNA polimerase. Reaksi PCR berlangsung di dalam buffer dengan kondisi optimum sesuai setting oleh produsen. DNA polimerase memerlukan kofaktor untuk reaksi optimumnya, yaitu ion Mg2+. Reaksi PCR terdiri dari beberapa tahapan reaksi. Pada awalnya dilakukan denaturasi template DNA yang merupakan DNA untai ganda menjadi 2
DNA untai tunggal. Denaturasi dilakukan pada suhu tinggi sekitar 95 derajat Celcius untuk membuka ikatan hidrogen di antara kedua untai tadi, sehingga terbentuk dua untai tunggal DNA yang nantinya dapat menjadi template untuk tahap selanjutnya. Suhu denaturasi yang tinggi kemudian diturunkan sesuai dengan suhu annealing. Berapa suhu annealing yang paling baik? Suhu annealing diatur sesuai dengan Tm dari masing-masing primer. Pada tahapan annealing, primer akan menempel pada DNA untai tunggal hasil denaturasi tadi. Kemudian diikuti dengan tahapan elongasi pada suhu optimum untuk kerja DNA polimerase. Pada elongasi terjadi pemanjangan rantai dari fragmen DNA yang dimulai dari ujung 3 aksen dari masing-masing primer. Reaksi pemanjangan rantai hanya bisa dimulai dari ujung 3 aksen dan memerlukan suatu template DNA. Di akhir siklus pertama ini didapatkan 2 fragmen DNA untai ganda. Di akhir tahapan ini didapatkan 2 fragmen DNA yang awalnya adalah 1 DNA untai ganda. Kemudian kedua produk ini akan dipakai sebagai template pada siklus berikutnya. Pada siklus kedua, proses dilakukan berulang seperti pada siklus pertama. Ada proses denaturasi, annealing, elongasi, dan dibentuk di akhir siklus 2 ini 4 fragmen DNA untai tunggal. Kemudian pada siklus ketiga dilakukan tahapan yang sama, denaturasi, annealing, elongasi, dan denaturasi. Sebagai template adalah produk yang dibentuk pada siklus kedua. Di akhir siklus ketiga didapatkan 8 fragmen DNA untai tunggal. Kita bisa lihat melalui skema ini bahwa fragmen target betul-betul kita dapatkan mulai dari siklus ketiga. Pada siklus pertama dan kedua masih belum terbentuk fragmen sesuai target yang kita harapkan. Dan di akhir siklus ketiga kita dapatkan ada 2 fragmen target di antara 8 fragmen produk tersebut. Berapakah jumlah produk PCR yang dihasilkan selama reaksi PCR? Kalau kita hitung pada siklus pertama kita dapatkan 2 kopi DNA. Di akhir siklus kedua didapat 4 kopi DNA. Akhir siklus ketiga ada 8 kopi DNA, dan seterusnya. Kalau kita hitung pertambahan jumlah ini, maka kita dapatkan bahwa kopi DNA akan bertambah mengikuti persamaan 2/n. Dengan N adalah siklus PCR. Kalau kita buat plot antara jumlah kopi DNA terhadap siklus PCR, maka kita akan mendapatkan grafik yang sigmoid. Kalau kita transformasikan grafik ini ke dalam grafik
kopi DNA dalam skala logaritmik terhadap siklus PCR, kita akan mendapatkan grafik yang linier. Kenyataan di lapangan, pertambahan jumlah ini tidak akan terus linier. Pada suatu titik, maka pertambahan ini akan berkurang. Umumnya di atas siklus ke-30, pertambahan jumlah kopi DNA mulai menurun, tidak mengikuti pertambahan skala secara logaritmik, sehingga jumlah yang didapatkan tidak akan terus linier secara logaritmik. Mengapa demikian? PCR reaction menjadi faktor pembatas. Nukleotida makin lama akan makin berkurang, jumlahnya akan terbatas, dipakai untuk menjadi prekursor pada pemanjangan rantai ini. Aktivitas DNA polimerase juga menurun, sehingga dapat kita katakan bahwa kondisi PCR akan menjadi faktor pembatas untuk reaksi PCR ini. Sebelum kita akhiri materi di video pertama ini, ada hal yang perlu diperhatikan. Apa yang terjadi bila pasangan primer yang digunakan tidak menempel di area target saja, tetapi bisa menempel di tempat lain, di urutan DNA yang non-target. Apa yang terjadi? Di dalam gambar ini ada skema kalau primer itu tidak hanya menempel di urutan target, tetapi menempel di tempat lain dan bisa menghasilkan produk juga di sana. Silakan direnungkan dan dijawab sesuai dengan apa yang Anda pahami, dan tuliskan komentar mengenai hal ini di ULS. Berdasarkan jawaban tadi, kita akan melihat dengan keadaan semacam ini, maka diperlukan primer-primer yang unik dan spesifik yang hanya menempel di urutan target. Untuk semua pertanyaan yang ada, silakan tuliskan pertanyaannya di forum diskusi di ULS. Silakan dilanjutkan dengan video kedua bila Anda telah memahami dan dapat menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya. Terima kasih.